Selamat datang pada tutorial basis data lanjut dengan materi data mining. Pokok bahasan kali ini adalah model data mining, tahapan dalam data mining, fungsionalitas dalam data mining, dan teknik-teknik data mining. Data mining merupakan salah satu cabang ilmu komputer yang relatif baru. Sampai sekarang masih diperdebatkan tempat data mining di bidang ilmu mana, dikarenakan data mining menyangkut database, kecerdasan buatan, statistik, dan sebagainya. Salah satu pihak berpendapat bahwa data mining tidak lebih dari machine learning atau analisa statistik yang berjalan di atas database. Sedangkan pihak lain berpendapat bahwa database berperan penting di data mining karena data mining mengakses data yang ukurannya besar dan adanya peran penting database terutama dalam optimasi query-nya. Definisi sederhana dari data mining adalah ekstraksi informasi atau pola yang penting atau menarik dari data yang ada di database yang besar. Dalam jurnal ilmiah, data mining juga dikenal dengan nama Knowledge Discovery in Database. Kehadiran data mining dilatar belakangi dengan problema data explosion yang dialami akhir-akhir ini, di mana banyak organisasi telah mengumpulkan data sekian tahun lamanya. Hampir semua data tersebut dimasukkan dengan menggunakan aplikasi komputer yang digunakan untuk menangani transaksi sehari-hari, yang kebanyakan merupakan OLTP atau Online Transaction Processing. Dalam perkembangan teknologi data mining, terdapat model atau mode yang digunakan untuk melakukan proses penggalian informasi terhadap data-data yang ada. Menurut IBM, model data mining dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu Verification Model dan Discovery Model. Verification Model. Model ini menggunakan perkiraan dari pengguna dan melakukan tes terhadap perkiraan yang diambil sebelumnya dengan menggunakan data-data yang ada. Penekanan terhadap model ini adalah terletak pada user yang bertanggung jawab terhadap penyusunan perkiraan dan permasalahan pada data untuk meniadakan atau menegaskan hasil perkiraan yang diambil. B. Discovery Model. Model ini berbeda dengan Verification Model, di mana pada model ini, sistem secara langsung menemukan informasi-informasi penting yang tersembunyi dalam suatu data yang besar. Data-data yang ada kemudian dipilah-pilah untuk menemukan suatu pola, tren yang ada, dan keadaan umum pada saat itu tanpa adanya campur tangan dan tuntutan dari pengguna. Hasil temuan ini menyatakan fakta-fakta yang ada dalam data-data yang ditemukan dalam waktu yang sesingkat mungkin. Sebagai contoh, misalkan sebuah bank ingin menemukan kelompok-kelompok pelanggan yang dapat dijadikan target suatu produk yang akan dikeluarkan. Hal-hal yang harus diperhatikan pada data mining adalah sebagai berikut. Penanganan berbagai tipe data, efisiensi dari algoritma data mining, kegunaan, kepastian dan keakuratan hasil, ekspresi terhadap berbagai jenis hasil, memperoleh informasi dari sumber data-data yang berbeda, dan proteksi dan keamanan data. Berikut adalah tahapan dalam data mining. Tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam proses data mining antara lain basis data relasional, ekstraksi data, transformasi data, pembersihan data, bentuk standar, reduksi data dan fitur, kemudian menjalankan algoritma. Kebutuhan akan data mining semakin dirasakan dalam berbagai bidang. Data mining bersifat dependen terhadap aplikasi terkait. Ini berarti untuk aplikasi basis data yang berbeda, maka teknik data mining yang digunakan mungkin juga akan berbeda. Hal ini dikarenakan terhadap kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode pencarian informasi, sehingga kita harus menyesuaikan antara keperluan dan kebutuhan akan informasi dengan penerapan teknik pencarian yang akan digunakan. Mining Association Rule. Tugas utamanya adalah untuk menemukan suatu himpunan hubungan antar item dalam bentuk di mana A adalah himpunan atribut nilai dari sekumpulan data yang relevan dalam suatu basis data. Sebagai contoh, dari suatu himpunan data transaksi, seseorang mungkin menemukan suatu hubungan berikut, yaitu jika seorang pelanggan membeli selai, ia biasanya juga membeli roti dalam satu transaksi yang sama. Generalisasi, pencatatan, dan karakteristik data multilevel. Salah satu aplikasi data mining dan analisa data yang paling sering digunakan dalam hubungannya dengan basis data sistem produksi adalah generalisasi dan pencatatan data, yang juga dikenal dengan beberapa nama lain seperti Orient Analytical Processing atau OLAP,
basis data multidimensi, data cubes, abstraksi data, dan lain sebagainya. Generalisasi dan pencatatan data ini menampilkan karakteristik umum terhadap sekumpulan data yang dispesifikasikan oleh pemakai dalam basis data. C. Klasifikasi data. Aplikasi lain yang penting dari data mining adalah kemampuannya untuk melakukan proses klasifikasi pada suatu data dalam jumlah besar. Hal ini sering disebut mining classification rules. Klasifikasi data sendiri adalah suatu proses yang menemukan properti-properti yang sama pada sebuah himpunan objek di dalam sebuah basis data dan mengklasifikasikannya ke dalam kelas-kelas yang berbeda menurut model klasifikasi yang ditetapkan. Analisa cluster. Pada dasarnya, clustering terhadap data adalah suatu proses untuk mengelompokkan sekumpulan data tanpa suatu atribut kelas yang telah didefinisikan sebelumnya. Berdasarkan pada prinsip konseptual clustering, yaitu memaksimalkan dan juga meminimalkan kemiripan intrakelas, proses untuk mengelompokkan secara fisik atau abstrak objek-objek ke dalam bentuk-bentuk kelas atau objek-objek yang serupa disebut dengan clustering atau unsupervised classification. Melakukan analisa dengan clustering akan sangat membantu untuk membentuk partisi-partisi yang berguna terhadap sejumlah besar himpunan objek dengan didasarkan pada prinsip divide and conquer yang mendekomposisikan suatu sistem skala besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil untuk menyederhanakan proses desain dan implementasi. Pencarian pola sekuensial. Fungsi pola sekuensial menganalisa sekumpulan record pada suatu periode waktu, misalnya untuk menganalisa tren. Suatu pola dapat ditampilkan dalam contoh sebagai berikut. Pelanggan biasanya membeli gula langsung melakukan transaksi membeli kopi. Dari semua transaksi membeli gula, ternyata hampir seluruhnya terdapat transaksi membeli kopi. Maka, dari pola-pola yang ada ini dapat dijadikan masukan bahwa telah terjadi suatu kecenderungan atau tren dari pelanggan di mana setiap pelanggan melakukan transaksi membeli gula, maka akan diikuti oleh transaksi membeli kopi. Untuk itu, pihak manajemen dapat menempatkan letak item kopi dengan item gula, sehingga memudahkan pelanggan untuk melakukan transaksi selanjutnya. Teknik-teknik data mining. Klasifikasi skema yang berbeda dapat digunakan untuk mengkategorikan metode dan sistem data mining dengan didasarkan pada jenis basis data yang akan dipelajari. Dan teknik apa yang akan digunakan, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Jenis basis data yang akan dijadikan objek, jenis informasi yang hendak dicari, teknik yang hendak digunakan. A. Market Basket Analysis. Fungsi association rules seringkali disebut dengan market basket analysis, yang digunakan untuk menemukan relasi atau korelasi di antara himpunan item-item. Market basket analysis adalah analisis dari kebiasaan membeli customer dengan mencari asosiasi dan korelasi antara item-item berbeda yang diletakkan customer dalam keranjang belanjaannya. Fungsi ini paling banyak digunakan untuk menganalisa data dalam rangka keperluan strategi pemasaran, desain katalog, dan proses pembuatan keputusan bisnis. Apa itu kaidah asosiasi? Kaidah asosiasi penambangan pertama kali diusulkan oleh Agrawal, Chmielynski, dan Swamy. Diberikan suatu database transaksi, setiap transaksi adalah suatu himpunan item-item. Cari seluruh kaidah asosiasi yang memenuhi kendala minimum support dan minimum confidence yang diberikan user. Contoh, 30% dari transaksi yang memuat bir juga memuat pokok 5% dari transaksi membuat item-item berikut. 30% confidence dari kaidah ini, 5% support dari kaidah ini. Kita berminat untuk mencari seluruh kaidah ketimbang memeriksa apakah suatu kaidah berlaku. Algoritma a priori. Algoritma a priori yang bertujuan untuk menemukan frequent item sets dijalankan pada sekumpulan data. Pada iterasi ke K akan ditemukan semua item sets yang memiliki K items, disebut dengan K item sets. Inti dari algoritma a priori, gunakan frequent item sets untuk membangun kaidah frequent K item sets. Gunakan scan database dan mencocokkan pola untuk mengumpulkan hitungan untuk kandidat item sets. Perbaikan kinerja a priori. 1. Hitungan item sets berbasis hash. Suatu key item sets yang hitungan M berhash terkaitnya di bawah ambang tidak bisa frequent. Reduksi transaksi. Suatu transaksi yang tidak memuat frequent key item set
apapun adalah sia-sia dalam scan berikutnya. Partisi. Item set apapun yang potensial frekuen dalam DB haruslah frekuen dalam paling tidak satu dari partisi DB. Sampling. Penambangan atas suatu subset dari data yang diberikan menurunkan ambang support suatu metode untuk menemukan kelengkapan. Berikut adalah ilustrasi algoritma a priori. Latihan soal. Apa membedakan antara klasifikasi dan clustering? Apa peranan visualisasi informasi dalam data mining? Definisikan support dan confidence untuk aturan asosiasi. Jelaskan mengapa aturan asosiasi tidak dapat digunakan secara langsung untuk prediksi tanpa analisis yang lebih lanjut atau domain pengetahuan. Sekian, terima kasih.